Asus ROG Strix G15 G512 Li. BAM. Eyo, what's up cuy, balik lagi sama gua Febri aka Pebot T3 tet. Yo, di video kali ini gua bakal mereview salah satu laptop yaitu Asus ROG Strix G15 G512 Li atau Li cuy. Oke cuy, sekarang kita bahas dari penampilan luarnya dulu nih cuy. Si Asus ROG G15 G512 Li atau Li ini cuy. Panjang banget ya namanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke dimensi laptopnya nih cuy. Panjangnya sendiri untuk laptop ini yaitu 36 cm dan lebarnya itu 27,5 cm cuy. Dan untuk beratnya yaitu 2,3 kg. Untuk gua pribadi dengan bahan yang bukan metal, 2,3 kg ya cukup lumayan berat cuy. Karena laptop ini bahannya itu plastik, tapi bukan plastik yang embel-embel cuy, plastik yang kokoh gitu kan. 2,3 kg itu menurut gua cukup lumayan berat. Cukup lumayan berat ya, bukan berat-berat banget. Oke lanjut, untuk bagian belakang bodi laptop ini terdapat logo ROG cuy, yang nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala, kenapa? Karena kurang budget ya. Kalau kalian mau bisa nyala, kalian bisa beli yang seri Scar-nya cuy. Oke, kita lanjut. Untuk ukuran layar laptop ini yaitu 15,6 inch cuy. Dengan resolusi Full HD 1920x1080 dan panelnya itu IPS level cuy. Dan refresh rate-nya di sini udah 144 Hz. Tapi sayangnya untuk laptop seri ini sRGB-nya belum 100% cuy. Wow, kenapa kelas ROG belum 100% sRGB-nya? Ya, yang gue baca di webnya Asus, untuk tipe laptop ini sRGB-nya yaitu 67% cuy, belum 100%. Jadi buat kalian yang emang butuh detail warna kayak desain, saran dari gua ya kalian cari yang sRGB-nya 100% cuy. Mungkin kalau kalian mau tetep kekeh nih ya di Asus ROG Strix ini, kalian bisa lari ke serinya Asus ROG Strix yang Scar cuy. Dan harganya yang ya hampir 40 juta. Oke lanjut cuy. Dan layarnya ini dia itu udah anti glare cuy. Jadi meminimalisir pantulan cahaya dari luar cuy. Good job. Oke lanjut, masih di bagian layar. Layarnya ini nggak ada webcamnya cuy. Untuk bezel layarnya sendiri, gue no comment lah cuy. Karena menurut gue udah tipis. Kanan kiri atasnya tipis kecuali yang bezel bawah cuy. Bezel bawah ini tebel banget, nggak tahu kenapa Asus ngasih bezel layar yang bawahnya tebel banget. Dan untuk tombol powernya juga udah terpisah cuy dari keyboardnya, yaitu ada di atas kanan keyboard. Menurut gue pribadi, keyboard laptop ini udah cukup enak cuy. Dipakai untuk ngetik, dipakai untuk ngedit foto, video, bahkan untuk main game. Menurut gue udah cukup enak cuy. Untuk bagian atas keyboard ini terdapat shortcut untuk fitur pada laptop ROG Strix ini cuy, yaitu ada tombol volume, mikrofon, performance, dan tombol armory crate cuy. Sekarang kita beralih ke bagian bawah keyboard cuy. Di bagian bawah keyboard ini terdapat touchpad cuy. Untuk ukurannya sendiri, menurut gue pribadi, touchpadnya ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil cuy. Pas aja gitu loh, cukup menurut gua. Tapi ada tapinya nih cuy. Nggak tahu kenapa si touchpad ini setelah gua pakai itu gampang banget ngebekas sidik jari atau bekas jari kalian cuy. Nggak hanya di touchpad, di bodi belakang pun sama. Jadi gampang ngebekas gitu loh cuy, sidik jari atau bekas jari kalian. Gampang nempel pokoknya. Jadi ya siap-siap pembersih laptop aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian speakernya cuy. Speakernya itu terdapat di bagian sisi kanan dan sisi kiri cuy. Ada di bagian kanan dan kiri laptop ini. Dan untuk kualitas suaranya menurut gua pribadi ya bagus cuy. Tapi nggak yang bagus-bagus banget gitu, nggak. Ya bagus aja, bagus gitu. Daripada kepo, kalian mending langsung dengerin kualitas suaranya kayak gimana.
Gimana menurut kalian, kualitas suaranya bagus apa enggak, kencang apa enggak? Kalian sendiri yang nilai, bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut cuy. Di bagian bawah bodinya ini terdapat sentuhan ala-ala cyberpunk gitu loh cuy, dengan tulisan ROG Republic of Gamer cuy. Jadi buat kalian yang suka desain yang kayak gini, ini poin plus sih. Dan kebetulan gue pribadi suka. Sekarang kita bahas ke koleksi port cuy. Untuk bagian kanan laptop ini gak ada apa-apanya cuy, kosong, gak ada port sama sekali. Gak tahu kenapa Asus gak ngasih port di bagian kanan. Menurut gue pribadi ya, satu aja, minimal satu dikasih port, karena emang kepake gitu loh. Sus gak tuh anjir. Untuk di bagian kiri laptop ini cuy, terdapat 3 port USB-A, 3.2 Gen 1, dan combo audio jack cuy. Untuk di bagian belakangnya ada LAN port, HDMI, USB Type-C, 3.2 Gen 2, dan support DP cuy, display port, serta charging port cuy. Untuk chargernya sendiri yaitu 150 watt cuy. Oke, sekarang kita masuk ke jeroannya dan tes performanya. Untuk tes performanya, di sini gua nggak pakai benchmark dan kawan-kawannya, karena gua mau fokus di rendering videonya aja. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 cuy, generasi 10, yaitu 10870H. Dengan GPU GeForce GTX 1650 Ti, 4GB GDDR6 yang dikombin dengan Intel USD grafik. Sekarang kita masuk ke RAM-nya cuy. Untuk RAM-nya sendiri, laptop ini udah ada 2 slot RAM cuy. Yang pertama sudah diisi, yaitu berkapasitas 8GB DDR4 3200 MHz, dan satunya lagi kosong cuy. Jadi kalau kalian mau upgrade, bisa. Laptop ini bisa cuy. Saran dari gua, kalau kalian punya cuan lebih, mending langsung upgrade cuy. Minimal 8GB cuy. Ya, DDR4 3200 MHz. Jangan sampai salah nih cuy ya. Kalau kalian mau upgrade RAM, lihat yang SODIMM-nya. Karena buat Karena buat laptop itu SODIMM, bukan DIMM ya, SODIMM. Kalau DIMM itu buat PC. Dan yang terakhir bakal gua bahas jeroannya, yaitu storage-nya cuy. Di sini storage-nya sudah dibekali, yaitu 512GB SSD M.2 NVMe. Ingat ya, SSD M.2 NVMe yang sudah pasti sangat amat ngebut. Bam. Dan di sini dikasih 2 slot kosong cuy, sorry. Jadi totalnya itu 3 slot kosong SSD M.2 NVMe. Jadi buat kalian yang nanya, itu bisa buat SSD SATA nggak? Nggak bisa, karena slotnya itu semuanya SSD M.2 NVMe. Apalagi ada yang nanya, itu laptopnya bisa hard disk nggak? Udah jelas nggak bisa, karena slotnya semuanya itu SSD M.2 NVMe. Dan harganya pun lumayan menurut gua pribadi, tapi sesuai lah dengan kecepatannya cuy. Dan untuk mengetes si SSD M.2 NVMe-nya ini, gue di sini pakai software Crystal Disk Mark, dan ya kalian bisa lihat sendiri, read-nya itu 2487, gokil menurut gua. Dan write-nya itu 1821, ya cukup lumayan kenceng lah menurut gua pribadi. Dan gua saranin lagi, kalau kalian ada budget lebih, langsung upgrade aja, langsung upgrade si SSD M.2 NVMe ini, ya minimal 512GB lah cuy. Karena menurut gua pribadi kurang kalau buat video storage-nya, kurang banget. Kalau gua ada budget lebih, mungkin gua mau ganti yang 1 teranya mungkin ya. Karena gua nggak ada budget, ya udahlah gua beli yang 512GB-nya lagi. Jadi C gua 512GB, yang D gua 512GB. Ya untuk sementara cukup lah. Gua bisa penyimpanan, gua bisa pakai PC gua atau hard disk eksternal. Oke, sekarang kita masuk ke tes performanya cuy. Yang tadi gua sebutin, gue di sini pakai software editing Adobe Premiere Pro 2021. Kalian bisa lihat sendiri hasil rendernya.
Dan ini pakai software editing Sony Vegas Pro 18. Nah, itu dia tes performanya, cuy. Gimana menurut kalian laptop ini worth it atau enggak di tahun 2021? Harganya itu gua cek di website Asusnya itu 17 juta berapa gitu, gua lupa. Yang harga aslinya 18 juta berapa, jadi ada potongan gitu, cuy. Dan gua sendiri mendapatkan laptop ini dengan harga 17 juta 300 ribuan, cuy. 300 lebih sedikit lah. Oke, gua rasa cukup. Kalau kalian suka dengan video gua ini, jangan lupa kalian kasih like, comment, share, dan subscribe, cuy. 0 rupiah nggak bayar sama sekali. Kalau ada kesalahan kata-kata dan informasi, tolong dikoreksi di kolom komentar. See you next video. Stay with me. And salam. Wah, 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 shik. Bam. Bye-bye.